Terkait pertanyaan saudara, sejauh mana Maluku Timur sekarang sudah cukup maju semenjak kepemimpinan Pak Enos ini. Kalau penyuluh itu sekarang sudah berjalan dengan baik. Petani sejahtera, penyuluh bahagia. Herman Deru, gubernurnya. Baik, oke. Saat ini saya berada di ruangan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dengan Bapak Listoyo, dan beliau ini merupakan Ketua Perhiptani Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebelum kita berbicara perkembangan petani, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit supaya orang tahu apa sih Perhiptani. Perhiptani itu singkatan dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Jadi Perhiptani itu adalah organisasi profesi penyuluh yang tugasnya mendukung pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian. Nah, terkait dengan itu di Sumatera Selatan itu anggota Perhiptani itu ada 4.000-an. Kalau di Kabupaten Oku Timur itu kisaran antara 300 sampai 400-an. Nah, pada mulai tahun kemarin, tahun 2020, Pak Gubernur itu telah mengangkat penyuluh pertanian pendamping itu berjumlah 1.400 orang. Beliau sangat eksis terhadap pertanian. Target beliau adalah satu desa, satu penyuluh. Kenapa kok satu desa, satu penyuluh? Itu tentunya ada dasarnya. Pada tahun 1984, pada saat Indonesia swasembada pangan, hasil dari kajian FAO bahwa suksesnya swasembada pangan itu tidak terlepas dari penyuluh. Hasil kajian dari FAO itu kontribusi dari penyuluh hingga Indonesia swasembada pangan itu adalah 65% dari total kegiatan yang ada. Sementara pada tahun kemarin, pada tahun 2021, Pusluhtan mengadakan kajian lagi, kontribusi penyuluh dalam pembangunan pertanian itu adalah 60%. Jadi yang lain itu cuma 40%. Kenapa demikian? Karena memang apabila kita ingin maju, sebelum kita cerita yang lain, SDM-nya harus kita perbaiki terlebih dahulu. SDM-nya harus kita perbaiki terlebih dahulu sehingga orang menjadi tahu, mau dan pintar, terampil sehingga baru bisa melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Terkait pertanyaan saudara, sejauh mana perkembangan di Oku Timur? Sekarang sudah cukup maju semenjak kepemimpinan Pak Enos ini, cukup maju, terbukti bahwasanya Oku Timur juga sebagai lumbung pangan nasional Indonesia. Dan target pada tahun ini kita itu akan meningkatkan dari segala bidang, utamanya pajale, padi, jagung, dan kedelai, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan produksi yang pada akhirnya juga terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Nah, ini harapan kepada petani. Selama ini petani itu pada saat proses produksi itu bermasalah terkait dengan pendanaan biaya produksi. Padahal sekarang ini pemerintah sudah mengucurkan dana melalui bank-bank, terkhusus Bank Sumsel yang bank kita sendiri, itu melalui dana KUR. Dana KUR, jadi dana KUR itu bisa diakses oleh petani. Kepada para petani yang tidak punya modal, Anda bisa ambil dana KUR di Bank Sumsel dengan bunga hanya 6% per tahun. Jadi kalau tidak ada pendanaan bisa mengakses ke sana. Tidak perlu lagi ambil utang Yarnen yang bunganya tinggi. Andaikan para petani ada permasalahan terkait dengan pendanaan KUR agak kesulitan, bisa menghubungi penyuluh setempat bagaimana caranya. Kalau masih tidak dapat juga silahkan hubungi Ketua Perhiptani di Martapura, di Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian. Kita bisa sama-sama bagaimana caranya memperbaiki pertanian di Oku Timur ini. Baik. Ya Pak, itu kan tentang KUR ya, tentu pertanian mungkin banyak yang belum mengetahui sejauh mana tadi sudah dijelaskan. Nah terus Pak,
peran serta dari PPL sendiri Pak di lapangan seperti apa untuk saat ini? Kalau penyuluh itu sekarang sudah berjalan dengan baik, ya sudah berjalan penyuluhan dengan baik, dan di Sumatera Selatan tadinya itu kurang, tadinya itu mungkin 2, 3, 4 desa hanya penyuluh, sekarang itu tiap desa, khususnya di Oku Timur itu ada penyuluhnya. Iya. Nah, jadi andaikan ada penyuluh yang tidak aktif, ya tidak aktif, itu yang pertama kepada petani yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah para petani cari dulu penyuluhnya siapa, tanyakan. Apalagi minta bantuan Pak Kades, siapa sih penyuluh di desa yang bersangkutan. Kalau masih juga tidak berjalan, silahkan hubungi kepada kami sehingga nanti bisa cari solusinya yang terbaik. Apabila ada penyuluh yang tidak aktif, insya Allah apabila antara penyuluh dengan petani bisa kerjasama dengan baik, apa yang kita mimpikan di Perhiptani itu ada kata mutiara, petani sejahtera, penyuluh bahagia. Mantap. Ya Pak, semenjak ada PPL ini pertanian kita sudah meningkat berapa persen dari sebelumnya? Sebenarnya cukup banyak ya peningkatannya itu. Ya tadi sudah saya katakan bahwasanya sekarang ini kan terjadi peningkatan produksi di Oku Timur ini secara umum. Sumatera Selatan yang tadinya menjadi ranking 5 nasional sekarang menjadi ranking 4 nasional, itu sudah menunjukkan bahwasanya secara umum Sumatera Selatan efek dari Pak Gubernur mengangkat 1.400 penyuluh sudah terjadi perubahan. Luar biasa ya. Nah terus Pak, ke depan nih untuk PPL sendiri ataupun pertanian kita apa nih yang Bapak rencanakan khususnya pertani di Sumsel ini Pak? Untuk di Sumatera Selatan itu pertama sekarang ini saya katakan kepada teman-teman segenap penyuluh agar bekerja dengan sebaik-baiknya, satu. Yang dua, bantu petani mengakses kredit agar kesulitan yang selama dihadapi petani itu dapat terselesaikan. Kemudian khusus untuk di Oku Timur sendiri, Perhiptani bekerja sama dengan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Sumatera Selatan sekarang ini mengajak petani, kelompok tani Sri Rejeki untuk menanam cabai seluas 7,5 hektar. Yang hari ini mohon berkenan nanti Pak Bupati dapat penanaman perdana. Nah, penanaman cabai di Bunga Mayang ini nantinya setelah menjelang pada saat panen kita akan mengundang seluruh kelompok tani yang ada di wilayah Martapura dan sekitarnya. Kami bermimpi untuk daerah Martapura dan sekitarnya ini karena banyak lahan kering menjadi sentra produksi cabai. Bayangkan sekarang ini harga cabai itu sampai mencapai 120.000. Dengan harga 30 sampai 40.000 saja, itu seorang petani punya lahan 0,5 hektar sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Iya, artinya bisa ini Pak ya, karena perkembangan sekarang ini kan udah cabai itu udah meninggi Pak ya. Baik. Nah terus Pak, tadi di Sumsel ini apa nih pesan khususnya supaya mereka bisa lebih giat lagi memberikan penyuluhan kepada pertanian di Sumsel khususnya, tidak jadi Oku Timur. Teman-teman sekalian, seluruh anggota Perhiptani Sumatera Selatan, kita sudah komit dan memilih penyuluh adalah sebagai pekerjaan kita. Artinya apapun, berapapun yang kita dapat dari seorang penyuluh itu adalah pilihan kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bekerja dengan sebaik-baiknya, kerjakan sesuai dengan tupoksi kita, bantu petani permasalahannya, sehingga pada akhirnya petani sejahtera, penyuluh juga bahagia, yang pada tingkat tatanan tertinggi Sumatera Selatan menjadi lumbung pangan, dan apa yang menjadi mimpi Pak Gubernur Herman Deru akan dapat terlaksana. Ya, itulah kita bercakap tentang keberhasilan pertanian ataupun harapannya kepada tim dan PPL serta Perhiptani Sumsel agar lebih giat lagi memberikan penyuluhan untuk peningkatan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Saya Listoyo, Ketua Perhiptani Provinsi Sumatera Selatan sekaligus
Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Sumatera Selatan, kepada seluruh pemirsa YouTube BKM Channel agar dapat membantu kelangsungan dari acara ini dengan cara picit subscribe, berikut komentar nantinya dalam rangka perbaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sejahtera, penyuluh bahagia. Herman Deru, gubernurnya. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.